Games juga, gamesnya udah sempat dimention juga kan sama aku terkait dengan si yang Pulse and True itu. Dan abis itu akan ada pemicu, sedikit pemicu yang harus dipersiapkan atau ya pemicu terkait dengan apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk mengikuti kegiatan sekolah KSM ini. Habis itu ada harapan, kira-kira harapan dari teman-teman ikut kegiatan sekolah KSM ini apa sih? Habis itu ada dokumentasi dan di akhir kita seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya tanpa berlama-lama kita langsung saja ke sambutan dari Ketua KSM. Untuk Fitra, apakah sudah hadir? Oke, karena sepertinya ketua dari KSM masih belum join nih. Kita next dulu aja ke sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Sekolah KSM 2023 itu ada Indira. Untuk Indira waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Hmm, halo semua. Oke, aku mungkin sambutan dari aku singkat aja. Pertama aku mau ngucapin dulu mungkin sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekolah KSM yang telah memberikan aku kesempatan untuk memberikan sambutan di sini. Kenalin semuanya, aku Indira Rifia Rahma, aku dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi, dan di sini kebetulan diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana dalam program sekolah KSM dari KSM UI Eka Prasetya. Mungkin eh, di sini aku selain mengucapkan selamat datang kepada para peserta semua yang telah menjadi bagian dari sekolah KSM, eh, yang mana di sini sama-sama kita akan belajar dan memperoleh pengetahuan baru terkait penalaran dan penelitian. Aku juga berharap bahwa sekolah KSM ini berhasil untuk menjadi wadah yang tepat untuk kalian dapat menuangkan ide-ide kreatif atau sekedar keingintahuan. So, mungkin pesan aku kepada peserta sekalian, juga pada para pengurus sekolah KSM, feel free to discuss with all your friends, karena memang sekolah KSM ini diharapkan bisa menjadi tempat yang tidak judgmental untuk ide-ide yang ingin dituangkan, termasuk mungkin para mentor, silakan diajak diskusi aja, juga bahkan para pengurus sekolah KSM, juga mungkin anggota sekolah KSM lainnya yang misalnya akan kita temui di acara-acara offline, misalnya pada Grand Class nanti. Nah, kemudian masuk sedikit kepada program sekolah KSM. Mungkin teman-teman juga udah lihat di buklet ya bahwa sekolah KSM ini programnya cukup lama, sekitar memakan durasi itu 14 minggu, tapi ketahuilah teman-teman bahwa durasi ini lama karena memang terpotong masa liburan di bulan Desember dan Januari. Untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan di eh, mengenai sekolah KSM itu melalui timelinenya nanti setelah ini. Dan kami segenap pengurus sekolah KSM juga telah mengatur program sekolah KSM ini agar dapat benar-benar berhasil memberikan bekal pengetahuan yang cukup kepada peserta terkait penalaran dan penelitian. Tapi tentu aja itu semua tergantung pada semangat dan niat dari partisipasi teman-teman dalam mengikuti program ini. Mungkin segitu dulu ucapan dari aku. Sekali lagi selamat datang di sekolah KSM, selamat belajar di sekolah KSM. Oke, terima kasih banyak Indira untuk sepatah dua patah katanya sekaligus.
mungkin pembuka awal terkait dengan sekolah KSM itu apa. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KSM 2023, itu ada Pitra yang akan juga sedikit menjelaskan terkait KSM itu sebenarnya apa sih. Untuk Pitra, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, terima kasih Herlan. Aku juga mau bilang welcome ke semua orang dan juga ke teman-teman sekalian ke sekolah KSM tahun 2023 ini. Nah, sekolah KSM itu tersendiri intinya kami itu ingin mempersiapkan kalian gitu untuk join KSM dan juga untuk belajar lebih lanjut tentang penalaran itu apa, LKT itu apa, dan juga apa itu cara berpikir dan juga metode-metode berpikir. Jadi misal kalian punya ide A, tapi kalian bingung, ide A itu datangnya dari mana ya? Apakah ide A-nya itu valid? Apakah ide A-nya itu bukan cuma anggapan kalian? Atau mungkin bisa aja ide A itu cuma mitos doang, seperti itu. Nah, di sekolah KSM ini kita itu bakalan ngajarin dan juga bakalan bantu teman-teman nih buat tahu nih gimana sih caranya buat tahu ide A ini nih bener 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 atau salah gitu. Apakah ide A ini tuh bisa dibuktikan secara empiris ataukah ide A ini tuh mungkin cuma mitos gitu. Contohnya adalah misal zaman dulu tuh ya ada orang zaman dulu tuh orang tuh mikir penyakit tuh nyebar lewat apa itu miasma. Miasma itu adalah bad air gitu. Jadi kayak bukan gara-gara kuman atau gara-gara apa, tapi gara-gara bad air gitu. Akan tapi karena ada seorang ilmuwan Inggris namanya John Snow kalau nggak salah, dia menemukan namanya germ theory dan juga dia mempertanyakan tentang miasma ini. Jadinya karena dia mengetahui metode-metode saintifik, jadi dia dapat membuktikan bahwa sebenarnya tuh sumber penyakit itu dari ini loh, bukan dari miasma seperti itu. Nah, sama halnya dengan sekolah KSM, kita akan membantu kalian untuk belajar lebih lanjut tentang cara dan juga mempelajari apa itu cara berpikir dan juga apa itu metode-metode berpikir. Nah, sekian tentang sekolah KSM. Untuk KSM tersendiri, KSM itu merupakan suatu UKM penalaran tingkat universitas ya. Jadi kalian bakalan ketemu sama semua orang dari seluruh fakultas di Universitas Indonesia. Kemudian kalian bakalan ketemu nih dan juga bakalan tahu nih sudut pandang dari anak FISIP, sudut pandang dari anak FIB, dari anak FIK, FK, MIPA dan semuanya. Jadi KSN itu merupakan melting pot dari seluruh UI segitu. Basically kayak kalau misalnya ada suatu niche yang sebentar maaf mau ambil casan. Oke, sudah. Jadi basic kalau misal kalian pengen cari nih suatu niche yang di fakultas atau jurusan kalian nggak ada, pasti di KSM ada seperti itu. Kemudian KSM pun sudah didirikan semenjak tahun 1943. Tahun ini merupakan 40 tahun KSM dan selama 40 tahun kami berada, kami selalu menjunjung tinggi UI, kami selalu mendukung penuh pengembangan akademik di UI dan juga kami selalu jadi tenaga kritis di UI seperti itu. Sekian dari aku. Terima kasih dan juga semoga kedepannya lancar ya. Balik lagi ke MC. Oke, terima kasih banyak Fitra untuk sepatah dua kata katanya sekaligus perkenalan kira-kira KSM itu apa sih. Nah, selanjutnya kan tadi eh, dari panitianya nih udah diwakilin sama Indira untuk memperkenalkan diri, kemudian dari KSM-nya sendiri udah diwakilin sama Fitra. Nah, selanjutnya kita akan Oke, baik Riani. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan nih dengan para peserta dari Sekolah KSM 2023. Iya, yang pertama akan ada dari kelompok kelompok berapa dulu nih? Mau ngurut atau gimana? Ayo, aku mau dari kelompok tiga dulu deh, kelompok tiga dulu. Boleh kelompok tiga raise hand, terus nanti akan di spotlight untuk memperkenalkan diri dan juga aku mau nanya-nanya dikit. Kak, maaf, kelompok tiganya di penelitian teoritis atau penelitian terapan ya? Hmm, mau yang mana dulu? Mau teoritis dulu apa terapan dulu? Siap, Gimana kakak aja? teoritis dulu deh boleh.
Aman kelompok teoritis? Aman Kak. Izin masuk Eh, kakak-kakak. Oke, boleh. Ya masih proses ganti VPG. Oke, aman, aman. Oke, boleh kelompok 3 yang terapan. Ya kan tadi terapan. Ya nggak sih, tadi aku bilang terapan atau teoritis. Oh, oke. Oke, sorry. Kelompok teoritis yang kelompok tiganya boleh memperkenalkan diri. Udah pada dipin nih. Oke, sambil nunggu teman-teman kelompok 3 dari teoritis ini selesai untuk dipin, aku mau minta tolong teman-teman untuk rename lagi namanya. Di sini jadi nomor kelompok underscore teoritis atau terapan, habis itu baru nama, oke? Sebagai contoh, di sini berarti ada 3 teoritis underscore Ripka Amalia, kayak gitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya, oke, ini sepertinya udah cukup lengkap kelompok 3 teoritis. Boleh siapa yang mau jadi perwakilan untuk menjelaskan sekiranya ada siapa di kelompoknya, kemudian pada malam hari ini memilih tema apa dan kenapa memilih tema itu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ahmad Mulin Ibrahim, biasa dipanggil Baim. Aku dari Fakultas Teknik Angkatan 2023. Ini Kak, kita kenalin anggotanya satu persatu dulu atau gimana Kak? Iya, boleh. Perkenalkan anggotanya satu persatu dulu. Habis itu kenalin juga kayak hari ini pakai tema apa dan kenapa memilih hal tersebut gitu. Oke, siap. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Ada Arika, ada Kak Alexis, ada Josafat, ada Nindya, ada Via, ada Salma, dan ada Sevian. Nah, di sini kami memilih tema Witchcraft Writings. Alasannya kenapa? Karena kami rasa dari segi kostumnya itu nggak terlalu ribet ya. Nggak perlu banyak make up juga. Jadi, Terus kenapa gitu? ya itu salah satunya. Kenapa? Oke, nah kalau kayak gitu aku mau coba tanya kamu hari ini pakai kostumnya apa sih? Terus kayak kenapa memilih kostum tersebut dengan tema yang ada? Ini kostum, nggak tahu sih namanya apa. Ini punya adik saya ya. Tapi kostumnya itu mirip sama Wizard di COC. Oh, Jadi I saya see. pilih aja. Oke, thank you. Nah selanjutnya aku mau dari yang lain dong, yang lain teman-temannya. Ada nggak yang mau memperkenalkan kayak hari ini pakainya pakai kostum apa? Izin kenalan kak. Boleh, malam. Saya Yoga Riasa dari Prodi Kajian Wilayah A. Kostumnya kelihatannya biasa aja, pakai eh, meja gini, tapi ini menggambarkan korban-korban karoshi di Jepang ya. Budaya gila kerja Jepang yang bikin orang pada mati sekian puluh juta. Oke, oke, oke. Thank you Yoga. Dari kelompok 4 ya. Oke, nanti kelompok 4 akan menyusul kayak nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya Yoga. Aku mau nanya lagi nih ke kelompok 3 teoritis tadi. Siapa lagi nih yang mau ngasih waktu untuk ngobrol, memperkenalkan diri kayak hari ini pakai kostumnya apa? Duh, panas banget, gila Depok. Udah, Pak. Juga bisa. Habis ini
Mungkin lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol mempersiapkan pemicu untuk game selanjutnya yang benar dan salah. Oke, thank you kelompok tiga teoritis. Nah, Thank you, selanjutnya Kak. kita langsung move. Oke, move ke kelompok lain. Kira-kira ada yang mau volunteer atau gimana? Kelompok dua teoritis, boleh Kak? Oke, boleh kelompok dua teoritis. Mana nih teman-temannya yang lain? Dua teoritis. Oke, boleh. Halo Kak, Oke, boleh perkenalkan. memperkenalkan. Iya, boleh. Eh, Halo Kak, perkenalkan nama aku Alia Fatika Santosa, biasa dipanggil Alia. Aku dari HI 23. Mohon maaf sebelumnya aku nggak pakai virtual background karena aku pakai tab terus kayak device-nya nggak memungkinkan pakai VBG. Terus kita temanya itu vampir dan kenapa? Kalau misalnya dilihat itu kita virtual background-nya itu kayak ada istana di atas bukit. Kenapa istana di atas bukit? Untuk melambangkan kalau kayak vampir itu bisa lebih unggul daripada manusia biasa karena dia bisa dengan mudah kayak mangsa mereka gitu. Terus fit kita juga vampire kayak pakai kemeja, terus kayak pakai lipstick untuk melambangkan kalau kita habis makan darah gitu. Oke, kebetulan tema kita mirip banget nih. Versinya aku kayak vampire yang nangis mulu gitu, kayak nangisnya semester 5. Tapi di sini kalau kelihatan ini ada merah-merah habis makan darah gitu. Lucu, lucu banget kelompok dua. Tadi sangat insightful juga temanya. Terus bajunya juga pakai kemeja-kemeja. Terus tadi vampire gemes banget. Oke, terima kasih kelompok dua teoritis. Habis ini boleh dipersiapkan juga ya untuk next gamesnya terkait dengan benar dan salah. Thank you. Nah, selanjutnya ada yang mau volunteer lagi atau enggak nih? Yang mau boleh raise hand. Nanti kelompok yang maju boleh raise hand aja ya. Oke, Kak. Eh, aku aja, Kak. Tunjuk kelompok satu riset terapan. Satu riset terapan. Boleh raise hand, teman-teman. Satu riset terapan. Mana nih? Oke, ada Siti Istiqomah. Yang lain teman-temannya boleh raise hand. Cuma sendirian. Tes tes kelompok satu terapan. Oke, boleh. Memperkenalkan kelompoknya, ada siapa aja, terus hari ini pakai tema apa, dan tampaknya mirip kayak yang tadi. Halo Kak, kenalin aku Siti Istiqomah Banurea, biasanya dipanggil Siti, dari jurusan Teknik Industri angkatan 2022. Di sini aku dari kelompok satu riset terapan, ada Karlina. Tadi kayaknya aku juga lihat satu teman aku namanya Agung, tapi nggak tahu di mana. Terus tema kita itu witchcraft writing. Eh, buat kostumnya sejujurnya kita kemis. Ternyata harus ada pakai kostum dan kelompok kami udah pakai kostum sih, Kak. It's okay. Gak apa-apa. Mungkin untuk di next kegiatan, tolong diperhatiin ya. Kalau enggak, kena sanksi dari aku. Oke, Kak. Oke, thank you. Tapi kalau boleh tahu nih, ceritain dong backgroundnya itu tuh maksudnya kayak gimana sih? Kenapa backgroundnya kayak gini? Itu tuh backgroundnya nyemot dari Canva atau kayak kamu ngedit sendiri? Karena kalau ngedit sendiri kayak keren banget. Eh, Sejujurnya buat backgroundnya itu tadi kita itu udah voting. Jadi kita bikin backgroundnya ini pakai AI. Oh, kreatif banget pakai AI. Kayak Keren. Thank you.
untuk tugas dari sekolah KSM jangan dikerjain pakai ChatGPT ya. Siap, Kak. Oke, oke. Thank you kelompok satu. Nah, selanjutnya kita akan move ke kelompok lain. Aku mau dari kelompok masih riset terapan, tapi mau dari kelompok 4 dong. Boleh kelompok 4 terapan Raisen. Ada nggak nih kelompok 4 terapan? Tes, tes. Kelompok 4 terapan gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita ke kelompok 2 terapan dulu deh. Boleh Raisen, kelompok 2 terapan. Aku lihat-lihat lumayan banyak nih. Oke, boleh kelompok 2 terapan untuk memperkenalkan diri, baik anggota tema hari ini dan juga background-nya. Silakan. Oke, halo, aku izin perkenalan ya, Kak. Suara aku terdengar dengan jelas ya, Kak? Jelas banget. Oke, halo, selamat malam Kak Herlan dan teman-teman. Salam kenal, kami dari kelompok 2 Terapan yang ada di PIN sekarang ada aku Alia, ada Clarissa, ada Aksa, dan ada Dia. Aku sendiri dari Sosiologi FISIP 2023. Terus background kami, ini ada, kami ambil temanya itu Zombie Science. Dan ini ada zombie di belakangnya, meskipun zombinya nggak serem ya, cenderung imut zombinya di sini. Terus habis itu ada kayak virus-virus gitu. Terus buat dress code-nya, mohon maaf sebagai anak kos bajuku sangat sedikit ya, jadi aku cuma pakai hitam putih. Ya anggap aja ini zombinya zombie narapidana ya. Tapi kayak teman-teman yang lain ada yang pakai dress code lain, boleh dong dikenalin. Oke, thank you Alia. Boleh yang lain teman-teman diperkenalkan kira-kira hari ini pakai dress code-nya apa? Jauh banget sama Alia karena aku juga pakai kemeja putih. Yang yaudah yang ada aja gitu. Terdengar, terdengar, tapi agak kecil dikit. Hari ini aku pakai dress code Just Lab karena kan kita ngambil temanya zombie science, jadi kelihatan saintis. Jadi ini zombie hasil dari ini ya, anak FK gitu kayak salah ngelakuin apa, terus kayak jadilah zombie-zombie ini. Oke, baik. BTW, bener banget sama apa yang dibilang di kolom chat. Lucu banget sama backgroundnya kayak gemes banget. Ini zombinya nggak menyeramkan. Kalau ada zombie kayak gini kayak, please makan aku zombie, makan aku. Gitu. Oke. Oke, thank you teman-teman 2 terapan. Nah, selanjutnya aku mau balik lagi ke teoritis. Aku mau dari satu teoritis. Boleh teman-teman satu teoritis untuk Raisen. Oke. Boleh. Siapa nih satu teoritis yang mau memperkenalkan? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak, izin untuk on mic. Dan sebelum terima kasih buat Kak Erlan dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan aku Yosua dari FISIP, jurusan Antropologi Sosial tahun 2023. Dan mungkin selanjutnya Charles, ada teman saya. Boleh memperkenalkan diri Charles? Terus kayaknya orangnya hilang ya. Oh, oke, oke, oke. Oke, kalau gitu biar saya memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Kemungkinan banyak yang tidak bisa hadir atau berhalangan. Selanjutnya itu ada Charles dari VIA 2023, ada Sutrimo dari Fakultas Teknik, selanjutnya pindah ke Fakultas FIB Rianti,
ada juga Kinaya dari FMIPA, ada Iqbal dari Fakultas Teknik, dan yang terakhir ada Olivia dari Fakultas Hukum. Dan mungkin untuk penjelasan dress code saya pada hari ini, sama seperti dengan saudari saya juga, si Alia, karena kebetulan saya anak kos, jadi baju yang saya pakai sangat terbatas kecuali baju yang berbudaya. Kalau berbudaya saya banyak, sesuai dengan jurusan saya. Tapi kalau untuk temanya kan agak lucu ya, kalau kita pakai pakaian budaya, ya di mana temanya Halloween ya. Oke, langsung saja. Di backgroundnya ini bakalan saya jelaskan kenapa kami hari ini memilih tema yang Monster Manuscript. Karena tentu pertama adalah seperti yang kita lihat monster-monster kebanyakan looknya di pikiran masyarakat pasti sangat seram dan apapun itu. Dan kali ini kami mau wujudkan dengan ketidak tidak dari POV dari sebaliknya gitu. Dan akhirnya kami buat monster yang sangat lucu dan selanjutnya dengan background yang warna cerah dikarenakan itu mengartikan bahwa sains itu adalah suatu ilmu yang menyenangkan, tidaklah suram dan sering untuk dipelajari gitu. Jangan takut untuk mempelajari sains. So, ya, cukup segitu dari tim kami. Thank you, Kak. Oke, thank you. Satu teoritis. Jujur tadi sebenarnya oke banget. Jangan takut untuk mempelajari sains, tapi tetap takut ya karena setelah belajar ya. Aduh, bendera kuning deh. Udah, nggak sanggup, nggak sanggup, nggak sanggup. Oke, thank you satu teoritis. Selanjutnya, aku mau dari kelompok 3 terapan. Boleh 3 terapan? Ada nggak nih 3 terapan? Nih. Oke, boleh Reza. Waduh, single fighter nih. Oh enggak deh, ini ada Rifka dan Reza. Boleh Reza, Reza. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah terdengar? Halo, apakah sudah Halo, terdengar? Ya, aman-aman Reza. Boleh, oh, langsung aja. aman ya. Oke, sebentar. Eh, oke, baik. Perkenalkan, saya Reza Nuriksan dari kelompok 3 terapan eh, dengan beranggotakan ada 7 orang dari kelompok 3. Ya. Yang pertama ada Rifka Amalia Pasa dari FT. Ya, mungkin bisa raise hand atau tunjuk tangan. Terus saya sendiri Reza Nur Iksan dari FMIPA, jurusannya saya kimia. Terus ada Nasya Nafisa Andriani dari Fakultas Ilmu Administrasi. Ada Askia Firdaus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada Anggun Aulia Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada Patricia Eunike Vanuela S dari FEB. Dan ada Reza Aliyah Manar dari Fakultas Ilmu Administrasi. Baik, jadi untuk tema yang kami angkat adalah zombie ya. Ada zombies, terus angka 3 berarti zombie dari kelompok 3 gitu. Terus kenapa ini warnanya ungu? Saya tadi desain di Canva, jadi tidak pakai AI. Saya desain sendiri, cari bahan-bahan sendiri. Kenapa memilih warna ungu? Karena dalam fenomena alam atau fenomena fisika, sinar ungu adalah sinar yang memiliki energi paling tinggi di antara sinar-sinar tampak yang lainnya. Makanya mengapa saya memilih sinar ungu. Seperti fenomena sinar ultraviolet ya, yang dapat memecah ozon di atmosfer, lalu membentuk kembali ozon dengan reaksi tanpa UV. Ya, seperti itulah salah satu manfaat dari UV dan juga dapat memicu reaksi-reaksi kimia yang menakjubkan lainnya. Ya, mungkin itu. Makasih. Oke, terima kasih banyak Reza. Jujur tadi waktu penjelasan kayak kenapa ungu kirain mau bilang karena biasanya ungu di eh, sebagai simbol janda gitu kayak biar agak lucu gitu. Ternyata wah, kuliah 3 SKS gitu.
Eh, Masih bukan janda ya, tapi mencerminkan ya, tahu kan? energi yang tinggi yang apa Aku berdebar-debar gitu. ya, istilahnya power, semangat Oh, masa oke, muda. sih. Oke, it's okay. Itu keren banget artinya karena kalau aku jelasin kenapa ungu, pastinya udah beda. Tadi aku udah mention kan ungu adalah janda gitu. Oke, thank you. Selanjutnya kita bakal ke kelompok 4 dari teoritis. Kelompok 4 boleh. Raisen guys. Oke, udah boleh langsung guys kelompok 4 memperkenalkan dirinya mau siapa nih? Monggo Mas siapa dulu? Boleh. Udah saya dulu ya. Halo, Nih karena oh ya. ya Rizky ya dulu apa? Monggo monggo. Eh, oke baik Kak. Sebelumnya selamat malam Kak Herlan dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mewakilkan untuk memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada saya Boleh, boleh. dari vokasi. Ini suara putus-putus nggak ya Kak? Enggak, aman di aku. Lancar banget. Oke. Lalu ada James dari FIA, ada Krisanti Ayu Lestari dari FT, Maila Ade Salsabila dari FIB, Muhammad Ilham Praditya dari FMIPA, Fatimah Awali dari Fakultas Psikologi, lalu Septian Ratu dari FMIPA, lalu ada Kayoga Herdiasa dari Sekolah Kajian Strategik dan Global. Untuk tema hari ini kita memilih witchcraft writing Kak. Jadi di VBG-nya kita temanya witch, ada penyihir-penyihirnya gitu di sini. Lalu untuk kostumnya itu sebenarnya mohon maaf kita krisis kostum Kak semuanya. Jadi kita janjian untuk pakai dress code warna hitam. Seperti itu Kak. Makasih. Oke, thank you Rizky Anas. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau memperkenalkan diri lagi nggak? Kayak hari ini aku pakai bajunya ini karena ini. Selain tadi yoga tadi udah sempat memperkenalkan diri kan. Sorry kak yoga berarti. Maaf kak. Santuy-santuy saya juga mau kok. Oke. Sama tadi siapa yang dari Siko? Hai guys. Halo, gue juga dari Siko. Kita sesama Siko. Oke, ada lagi nggak nih dari kelompok 4 teoritis yang mau ngomong gitu, memperkenalkan diri? Selain item-item. Beneran pakai item semua kan? Gak ada yang satu orang pengacau pakai putih gitu. Kayak aman. Kayak aman-aman berarti ya. Ini backgroundnya dari AI juga atau gambar sendiri? Tapi dari yang dilihat sih kayaknya AI. Ngaku kalian. Izin menjawabkan, kami menggunakan virtual background ini dibuat bareng-bareng ya Kak, dibuat bersama-sama dan tidak menggunakan AI. Kita pakai Canva, kami menggunakan Damn. Canva. Damn. Keren banget, keren banget. Jujur agak unrealistis gitu kayak. Wah, boleh nih KSM selanjutnya, KSM 2024 direkrut nih orang-orang ini buat jadi desain kita. Sepertinya mereka siap untuk mendesain aku di GKSM dengan lebih baik. Oke, thank you guys dari kelompok 4 teoritis. Nah, selanjutnya, sebenarnya masih ada kelompok 4 terapan, tapi tadi udah sempat dipanggil, nggak ada perwakilan, atau sekarang udah ada perwakilan 4 terapan. Masih belum ada, oke. Oke, kalau nggak ada, kita kalau 4 terapan nggak ada, kita bakal next aja ke kegiatan selanjutnya, di mana sini ada tadi sebenarnya beliau udah sempat muncul itu ada hmm, Indira. Indira akan menjelaskan terkait dengan pembekalan teknis
resign gitu. Tes tes tes. Indira ada kak Indira? Indira. Hadir, hadir. Oke, Indira boleh ya menjelaskan teknis sekolah KSM tahun ini itu seperti apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Oke, nah mungkin kalau misalnya garis besar tentang kegiatan sekolah KSM itu udah tertera di buklet ya. Pas teman-teman daftar mungkin juga udah ngeliat dan baca juga kalau kegiatan di sekolah KSM tuh kayak gimana melalui buklet. Mungkin aku izin review lagi dan mungkin nanti di situ aku akan tambahin kecil mengenai informasi lebih lanjut mengenai sekolah KSM. Jadi untuk mereview dan menyegarkan kembali kenapa sih kalian tuh bisa tertarik ikut sekolah KSM ini? Oke, em, jadi tentang sekolah KSM UI Eka Prasetya, sekolah KSM adalah salah satu program kerja UKM KSM UI Eka Prasetya untuk mengenalkan dan menumbuhkan penalaran yang baik kepada mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, untuk tema sekaligus moto yang kami ambil pada sekolah KSM tahun ini adalah Learn Today, Pave the Way, yang mana artinya bersama-sama kita mengejar impian kita di masa depan dengan belajar di KSM UI. Jadi diharapkan bahwa dengan teman-teman mengambil langkah lebih awal untuk belajar riset dan juga penalaran, nantinya akan membuka peluang ataupun eksplorasi yang lebih besar lagi melalui pembekalan yang kalian dapatkan ini. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya sendiri, secara garis besar itu meliputi pembekalan alur berpikir, dasar-dasar penulisan dan penelitian, pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, grand class dalam bentuk talk show dan workshop, mentoring juga proyek akhir. Untuk jurusan sekolah KSM ini juga ada dua. Aku izin review lagi bahwa riset teoritis itu berfokus pada analisis dan pengembangan proposal riset yang berdasarkan kerangka teoritis dan melakukan penelitian untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang topik yang mereka pilih. Keluaran dari jurusan ini berupa proyek akhir berupa proposal, riset, atau hasil penelitian ilmiah yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang topik penelitian yang telah dijelajahi. Kalau untuk riset terapan, fokusnya adalah pada pengembangan proposal proyek akhir praktis mengenai tantangan sosial ataupun bisnis. Keluaran dari jurusan ini termasuk proyek tentang pengabdian masyarakat, aktivitas digital yang mendukung perubahan positif, bisnis plan yang siap diimplementasikan. Dan sebenarnya kan kalau kalian lihat keluarannya itu memang agak beda ya daripada riset teoritis, tapi eh, diingatkan lagi teman-teman bahwa basis dari semua proyek yang kita buat ini nyatanya adalah penalaran dan juga seberapa baik kita dalam mengolah data maupun meneliti suatu hal untuk nantinya dapat dijadikan keluaran. Oke, untuk lini masanya, aku akan review juga bahwa pada pekan pertama yang mana itu udah dimulai pada hari ini, pada pekan ini, ada kegiatan opening sekolah KSM yang mana itu sekarang. Pekan kedua atau minggu besok akan dilaksanakan e-learning dan grand class. Pekan ketiga ada mentoring, pekan keempat ada e-learning, pekan kelima ada mentoring 2 dan grand class 2, pekan 6 sampai 9 ada e-learning lagi, pekan 10 ada monef proyek atau monitoring evaluasi, pekan 11 ada mentoring yang ketiga, pekan ke-12 ada e-learning, pekan ke-14 ada mentoring lagi, dan pekan terakhir ke-14 ada peer review, penilaian, dan closing. Nah, mungkin memang kalau dilihat-lihat agak lama ya dari pekan 1 sampai 14, tapi eh, perlu diingat lagi bahwa sebenarnya eh, kenapa lama itu karena memang program sekolah KSM ini
terpotong juga waktu liburan pada bulan Desember sampai Januari kan. Dan juga pada kegiatan UAS diusahakan bahwa kegiatan di sekolah KSM ini akan kosong terlebih dahulu karena memang kita semua harus fokus pada persiapan UAS di bulan Desember. Dan itu kurang lebih jatuh pada pekan 6 sampai 9. Makanya sampai di pekan 6 sampai 9 ini e-learningnya cukup lama karena e-learning ini kan tugasnya supaya ilmu yang disampaikan itu nggak menguap dan hilang gitu aja gitu, tapi kalian juga tetap engage terhadap ilmu yang udah disampaikan sebelumnya walaupun eh, kegiatan sekolah KSM saat itu sedang senggang atau sedang kosong pada pekan-pekan tersebut. Nah, terus pada pekan 10 dan seterusnya ini mulai agak sibuk karena memang ini adalah persiapan untuk proyek akhir kalian, di mana pada pekan 10 itu akan ada monitoring evaluasi proyek dan mentoring ketiga dan keempat itu pada pekan 11 dan 13 difokuskan untuk kalian membincangkan tentang proyek akhir kalian dengan mentor kalian gitu. Dan bisa diperhatikan juga di sini bahwa mentoring sama e-learning itu sistemnya tuh seperti bergantian gitu. Karena memang eh, mentoring ini jadi jatuhnya adalah sebulan 2 kali dan e-learning juga demikian gitu. Jadi selang-seling. Nah, diharapkan dengan kayak gini juga bagi peserta sekalian nggak terlalu memberatkan karena mungkin agak apa ya hektik juga kalau jadwalnya padat karena kan e-learning ini kalian self study sementara untuk mentoring kalian akan menyepakati bersama waktu untuk diskusi bareng mentor kalian yang mana itu cuma makan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam aja sekali pertemuan dalam waktu yang disediakan selama 1 pekan tersebut gitu. Jadi diharapkan kalian semua bisa mengikuti semua kegiatan ini karena memang kami membuatnya sengaja agar tidak terlalu hektik dan tetapi ilmu yang disampaikan bisa tetap berkualitas untuk kalian. Nah, mungkin kalau untuk timeline itu kurang lebih seperti itu dan ingat aja teman-teman kalau misalnya kalian bingung sebenarnya itu tanggal berapa kegiatan opening, juga grand class dan lain sebagainya, ke hampir semua kegiatan di sini kecuali untuk mentoring dan e-learning itu dilaksanakan pada hari Sabtu yang mana itu weekend. Jadi kalau kalian bingung itu apa ada di tanggal berapa, ingat aja itu kalau pekan 1 itu kan jatuhnya pada bulan November pekan 1 sekarang ini, sementara untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan misalnya secara offline dan acara-acara besar kayak Grand Class dan juga eh, monitoring evaluasi ataupun kayak closing itu akan dilaksanakan pada weekend. Terus untuk deskripsi kegiatannya sendiri, itu bisa kalian baca sendiri aja pada buklet yang tadi penjelasan lebih rinci mengenai opening itu ngapain aja, self study atau e-learning itu ngapain aja, grand class itu juga mentoring ngapain aja, terus ada juga Monef Project. Dan oh ya mungkin aku sedikit highlight tentang Monef Project di sini bahwa Monef itu adalah kegiatan yang dilaksanakan menjelang masa presentasi atau sidang proyek akhir kalian. Di dalam kegiatan ini semua peserta, mentor serta pengurus sekolah KSM kita semua kumpul keluarga besar KSM untuk memberikan feedback terhadap proyek akhir kalian gitu. Eh, Rancangan proyek akhir kalian. Jadi nanti masing-masing peserta presentasi sebagai gambaran mungkin rancangan kalian atau kasarannya itu seperti apa. Terus di sini kita semua satu sama lain memberikan eh, umpan balik gitu. Nah, untuk sistem penilaiannya sendiri, ini ada kehadiran dan keaktifan, pengerjaan tugas, peer review, juga proyek akhir. Mungkin segitu dari aku mengenai detail dari sekolah KSM. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Indira untuk penjelasannya. Wah, bisa dilihat sekarang aku udah beda lagi penampilannya karena panas ya, Depok agak ya. Terus kayak, nggak tahu muka gue tadi. Oke, thank you Indira untuk penjelasannya. Semoga dari penjelasan Indira tadi teman-teman jadi kebayang kira-kira sekolah KSM ini akan ngapain aja, kemudian timelinenya seperti apa dan lain-lain.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang seru nih. Tadi kan udah, ya Indira udah sempat jelasin terkait dengan sekolah KSM. Tapi agaknya serius banget. Oh iya boleh, 5_terapan. Halo Bang, Halo, kelompok 5 tadi belum dipanggil. Sorry, sorry. kelompok 5. Boleh deh sekarang kelompok 5. Sekalian kita bakal main games Bentar yang lagi. ya true sama false. Itu boleh langsung dikemukakan aja ya sekalian. Sorry Oke, banget tadi kelewat. boleh yang Oke, lain boleh. juga. Oke, teman-teman yang lainnya ada kah? Ada Bang. Oke, boleh Raisen guys. Nah, boleh untuk dibantu diperkenalkan teman-temannya. Silakan Faisal. Oke, kirain mau pesan aja. Oke, selamat malam Kak Herlan dan teman-teman semua pastinya, juga kakak-kakak panitia dari sekolah KSM. Jadi mohon izin mengenalkan diri, nama aku Faisal Piri Katama Sembolon, aku biasa dipanggil Piri, aku dari FISIP, jurusan Ilmu Politik. Lalu juga dari kelompok 5 terapan ada Hakosan, mungkin mau kenalan sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Pesan Sinaga dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Arkeologi. Terus juga ada beberapa teman kita lainnya. Ini ada kita, ada Erisa sama Indra, tapi eh, berhalangan untuk on cam dan ada Raihan sama Naura yang nggak bisa hadir hari ini. Mungkin gitu Kak. Kalau untuk temanya sendiri kita milih Haposan mau nyebutin nggak? Silakan, duluan. Oke, Nah, biar lucu San. Oke, jadi kita milih yang nomor 2 itu Witchcraft Writings itu uh, mungkin buat teman-teman yang sering atau suka nonton Harry Potter udah nggak asing sama tulisan kita itu Lumos Maxima. Jadi itu salah satu mantra Harry Potter di mana mantranya itu untuk menimbulkan cahaya atau penerangan. Jadi kita berharap dengan keberadaan kelompok 5 ini dan nanti riset kita mungkin itu bisa memberikan satu cahaya atau satu hal baik lah gitu untuk uh, apa ya ya untuk yang kita lakukan. Mungkin itu Kak Herlan. Oke, thank you kelompok 5 terapan. Nah, boleh dong sekalian kita langsung next ke game selanjutnya. Kelompok 5 terapan disampaikan yang true sama false-nya. Udah ada belum? Udah ada dong Kak. Oke, boleh. Teman-teman kelompok lain nanti perwakilannya eh, akan diberikan sesi untuk menjawab. Tapi tahan dulu. Boleh? Siapa yang mau ngomong? Kira-kira mengungkapkan apa sih eh false dan juga true-nya? Berarti kita nggak perlu kasih tahu dulu kan Kak yang Iya, false sama mana. enggak. Oke. Iya, langsung disebutin aja 6 faktanya. 7 berarti 7 faktanya. Oke, ini mau hapusan aja kah? Lu aja deh. Oke. Jadi dari kita yang pertama itu bumi berputar mengelilingi matahari. Terus yang kedua itu air memiliki titik beku pada suhu 0 derajat Celcius. Terus yang ketiga, manusia hanya menggunakan 10% otak mereka. Yang keempat, kilat lebih panjang dari suara. Yang kelima, gurita memiliki 3 jantung. Yang keenam, bulan tidak memiliki atmosfer. Dan yang terakhir adalah gajah adalah mamalia yang bisa terbang. Jujur, berarti
expect banyak. Tujuh pemicu maksudnya kayak tiap orang nyampein satu gitu. Kayak misalnya haposan dulu sempat haposan dulu waktu kecil suka pipis di celana kayak gitu-gitu kayak bener-bener kayak gitu. Oh, Ternyata tidak kalian salah nangkep. sangat-sangat keilmuan sekali. It's okay. Cool, sesuai dengan background juga yang penuh dengan mantra-mantra. Oke. Kelompok yang lain, kelompok yang lain udah siap belum ngejawab kira-kira mana yang benar? Man, yang salah berarti nggak sih? Iya kan? Ya, benar. Mana satu fakta yang salah? Udah pada siap, guys? Aku hitung sampai tiga. Nanti jawabannya tulis di kolom chat, oke? Dan nanti dari kelompok lima akan sedikit clarify juga kira-kira mana sih jawabannya sebenarnya benar itu yang mana gitu. Oke. Hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Yang polsnya manusia menggunakan 10% otaknya dari Alexis. True. True apa Yosua? Apa yang true? Tahu Yosua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. True. Tujuh false. Oke. Oke, kelompok tiga terapan. Oh, yang lain gimana nih? Langsung, atau gak apa-apa nih, kayak langsung jawab yang false-nya aja. Ya kan? Ada jawab. Atau mau cepet-cepetan Aisyah nanti? Tujuh false, tujuh false. Oke. Tujuh false, false yang tujuh, tujuh false. Sebenarnya itu 7 itu tuh fakta yang salah. Oh, jadi jawabannya yang tujuh berarti. Iya. Oke, berarti karena di sini yang menjawab pertama tujuh polls itu ada tiga terapan underscore Reza Nur Ihsan. Jadi untuk kelompok tiga terapan dapat satu poin. Oke, oke, thank you kelompok lima. Oke, thank you, Bang. Thank you, Oke, Faisal. thank you guys. Oke, nextnya mau dari kelompok mana lagi nih? Atau menurut aja kali ya, biar nggak ada yang kelewat lagi. Tadi lima terapan, sekarang empat terapan tadi nggak ada. Tiga terapan deh boleh, tiga terapan. Teman-teman tiga terapan boleh raise hand. Oke, sini ada Patricia. Mana tiga terapan? Mana lagi nih? Oke, di sini. Oh ya, tadi Reja. Reja juga jawab. Pas banget ya. Oke guys, siapa yang mau bacain 6 fakta benar dan satu fakta salahnya? Ayo Reja atau Patricia nih yang mau ngobrol. Oh, ada request nih. Katanya mau Patricia dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Ya. Halo. Oke, aku yang pertama tidak benar bahwa lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari Maluku. Yang kedua, tidak benar bahwa tidak ada elektron yang tidak memiliki kedudukan yang pasti pada suatu atom. Yang ketiga, perihelion merupakan fase di mana matahari berada di titik paling jauh dari bumi. Yang keempat, planet dengan suhu terpanas adalah planet kedua dari sistem tata surya, yaitu planet Venus. Yang kelima, tidak benar bahwa angin laut tidak terjadi pada siang hari. Yang keenam, saat penjajahan Belanda, Van den Bosch tidak pernah melakukan program pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Dan yang ketujuh, memasak air di dataran tinggi tidak lebih lambat mendidih daripada memasak air di dataran rendah.
Boleh dikirim di kolom chat nggak? Di copy gitu. Karena jujur, aduh, kenapa sih ini anak-anak sekolah KSM ini pintar-pintar banget dalam mencari fakta-fakta yang ini gue kayaknya gue gak akan bisa jawab mana yang benar dan mana yang salah karena di mata gue sebenarnya benar kayak mungkin gue terlalu bego untuk ini sulit-sulit banget. Kelompok yang lain kira-kira ada yang udah tahu jawabannya apa? Patricia atau Reza nggak apa-apa di copy tadi sini ya Oh ya, dikirim ke. sebentar Kak. Ini soalnya masih di line dulu sebentar ya. Saya alihkan ke sini dulu. Oke, boleh dialihkan. Gak tahu tuh. Boleh dong. Ini Patricia deh, Patricia lagi. Kira-kira makannya apa? Pada makan apa katanya? Tuh kata Yosef bisa pinter-pinter gitu. Atau Yosef DM aja Yosef Patricianya. Tanyain makannya apa bisa pinter gitu. Udah bisa belum dialihkannya? Atau teman-teman yang lain sebenarnya udah tahu jawabannya apa? Sekarang nggak di chat deh. Raisan, Raisan aja deh, Raisan aja, Raisan aja. Siapa yang tahu jawabannya boleh Raisan. Itu jawabannya. Oke, sama sih sebenarnya. Aku juga nggak tahu. Ada nggak guys? Tapi ini belum bisa dialih. Oh, ini udah nih. Udah bisa dialihkan. Oke, boleh 4 underscore teoritis James di on mic aja on mic. Kira-kira kenapa menurut kamu fakta yang ketiga itu false? Em, Kalau Kak, setahu saya kalau berlian itu yang titik paling dekat-dekat dari bumi kan. Oke, bener nggak jawabannya? Kelompok tiga terapan. Oh, betul, betul. Perihelion Hmm, itu titik terdekat ya, karena ini kan pernyataannya titik terjauh. Jadi pernyataan tadi kalau perihelion itu yang false berarti betul. oke, berarti tadi, sorry, tadi James, oke. Berarti 4 teoritis juga dapat 1 poin ya. Tadi oke, persaingan cukup sengit. Di sini ada 3 terapan, 4 teoritis. Oke, thank you teman-teman 3 terapan. Selanjutnya aku mau lanjut ke 2 terapan. Teman-teman 2 terapan boleh. Ada nggak teman-teman 2 terapan? Halo, halo, ada Kak. Boleh. Boleh langsung disebutin aja sambil dikopas juga kali ini. Oke, Clarissa mau sebutin? Gimana Clarissa? Bisa nggak? Nah, Halo, suaranya nggak kedengeran ya? Atau di aku doang? tes, tes. Boleh langsung disebutin aja sambil di forward. Atau sama Alia juga nggak apa-apa. Gimana nih co-hostnya, co-hostnya? Alia mau, Alia spotlight juga dong. Oke. Oke, udah. Boleh, boleh, boleh guys. Oke,
Kita faktanya semoga lebih mudah ya. Yang pertama, Wakil Presiden ketiga Indonesia adalah Adam Malik. Yang kedua, kandungan udara dalam atmosfer bumi yang paling banyak adalah nitrogen. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%. Yang keempat, bintang terbesar adalah matahari. Yang kelima, mengalirnya air dapat terlihat seolah-olah beku lewat fenomena aliran laminar. Yang keenam, lapisan bumi paling luar adalah ekosfer. Dan yang ketujuh, di kelompok kami ada 2 anak FT atau Fakultas Teknik. Oke. Ini agak mulai ada fakta-fakta yang kayak gue tahu deh jawabannya. Ini lebih manusiawi. Ini lebih, oh, sabar, sabar teman-teman, sabar, sabar. Ini belum dihitung 1, 2, 3 udah pada jawab. Pada eh panitia underscore Yosep. Wah, ini pasti nyontek dari Alexis nih. Oke, aku hitung 1 sampai 3. Nanti yang bisa jawab dengan jawaban benar boleh raise hand. PPN 11 nggak sih? PPN 11. Benar nggak tuh katanya Alia kata Rafli? PPN 11 nggak sih? Oke, yang benar itu ada 3 terapan. Oke. Sorry, kira ini udah ditanya, Kak. Belum. Tahan dulu. Oke. Boleh. Yang bisa jawab raise hand, yang bisa jawab raise hand, yang bisa jawab raise hand. Oke, 3 underscore Alexis. Jawabannya apa? Oke, jadi kalau buat jawabannya yang false itu PPN 10% ya, karena per 1 April 2022 melalui UU nomor 7 2021, PPN itu udah naik jadi 11% gitu. Oh, benar nggak jawabannya? Honestly, sebetulnya riset kita adalah salah ya, karena jawaban kita awalnya kita kira itu benar, tapi ternyata pas kita lihat lagi benar udah 11%. Jadi false-nya ada 2 Ditahan di dulu. tim kita. Yang pertama tadi benar 11%. Oh, I see. Oke, berarti jawabannya benar. Congrats. Oke, thank you teman-teman 2 terapan. Iya, gimana nih? Ya maaf ya, kan saya lupa. Oke, baik. Oke, lanjut aja ke 1 terapan. Teman-teman 1 terapan boleh raise hand. Di sana ada deh 1 terapan. Oh, udah ngilang 1 terapan. Is okay. Kalau 1 terapan ngilang, kita langsung ke 1 teoritis aja berarti. Teman-teman 1 teoritis boleh raise hand. Mana nih 1 teoritis? Oke, halo Kak, sorry. Gimana? Oke, halo. Boleh dong dipaparin yang Waduh. Fakta benar dan salah itu. Oke, wait, aku coba cek ya. Ini sebenarnya bukan aku yang bikin, dari temanku dari via si Charles. Oke. Si Charles juga nyuruh aku yang ngomong. Oke, thank you kesempatannya. Mungkin teman-teman bisa disimak ya. Dan di sini mungkin pertanyaannya true or false. Ini lebih menurutku agak susah, tapi menurut bisa ya. Pertanyaan itu adalah, Dwight Eisenhower adalah pemimpin operasi Overlord atau The Day yang bertujuan untuk melumpuhkan Jerman Barat pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, insiden Sarajevo adalah insiden pembunuhan putra mahkota Austria yang menjadi penyebab khusus terjadinya Perang Dunia I. Selanjutnya, Little Boy adalah kode nama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Selanjutnya, jumlah kromosom yang dimiliki orang yang mengidap Down syndrome trisomi ada 21 dan sebanyak 47. Dan selanjutnya, pada film Star Wars episode ketiga, Revenge of the Sith, nama Sith didapat dari Kanselir Palpatine adalah Darth Sidious. Dan selanjutnya itu J. Robert Oppenheimer melakukan uji coba peledakan bom atom di bulan Juli. Dan yang terakhir,
Fatman adalah kode nama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Mungkin Charles boleh di ini Oh, kirim ke boleh. di GC. Langsung di ini Charles Ya, boleh. ke Boleh banget. Jujur. Jujur. Aduh, soalnya ini guys, ini abang. bukan saya Kak, jujur bukan saya nulis ya. Teman saya. It's okay, it's okay. Ini kalian kenapa nggak pakai fakta yang simpel-simpel aja sih? Kenapa? Oke, Charles. Tapi so far kayaknya teman-teman pada udah nanggepin deh Kak, dan jawabannya ada yang benar sih di sini. Oh, sebenarnya yang jawab baru 2 orang sih. Terus jawabannya sama. Jadi kayak, oh gue tahu jawabannya mana. Oke, boleh. Iya. 4 teoritis underscore James. Kira-kira kenapa tuh jawabannya yang 7? Ya, boleh nih teman-teman. Kenapa tuh nomor 7 teman-teman? Sebelum saya ngasih tahu Ini Kak, jawaban yang benar gimana. ini Kak, karena Oke, tadi kan soalnya kan Fatman adalah kode nama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Harusnya kode nama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima itu Little Boy kan. bener gak? Oke, bener banget Kak. Ya, sekali lagi memang benar Hmm, seharusnya itu adalah Little Boy, bukan Fatman. Oke, thank you tadi siapa? Oke. James. Oke, oke, thank you James dan kelompok 1 teoritis. Oke, ilmu baru. Oke, ini gue berasa lagi pan quiz di kelas tau gak sih? Fakta-fakta dari dosen gitu. Oke. Tadi kelompok 1 terapan beneran gak ada kan? Atau sebenarnya kalian ada tapi diam. Ini I gede sama Siti Istiqomah tuh 1 terapan nggak sih? Ini ada juga Gaida. Guys, kalian masih ada di Zoom nggak? Ayolah. Gede Agung, kayak ngomong. Tes, tes. Halo? Oke, boleh. Bacain aja Kak berarti. Iya, langsung aja, langsung aja. Oke. Nomor 1, ukuran sepatu Carlina 38. Nomor 2, Line Bikun ada yang merah sama biru. Nomor 3, Mona Lisa ada di Paris. Nomor 4, Coca-Cola dulu warnanya hijau. Nomor 5, perkedel asalnya dari Belanda. Nomor 6, paus biru adalah hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Nomor 7, Afrika adalah benua terkecil. Ya. Oke, oke, thank you. Wah, ini agak lebih... Hmm, oke. Ini karena banyak yang jawab tapi belum aku hitung. Kayaknya sekarang raise hand aja ya. Siapa yang cepat raise hand, dia yang bisa jawab. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yang mau jawab boleh raise hand. Oke. Soalnya yang pertama raise hand di sini masih 4 underscore teoritis underscore James. Boleh teoritis underscore James. Yang ketujuh, Kak. Karena benua Amerika itu bukan benua terkecil di dunia, melainkan benua kedua terbesar di dunia, Kak. Oke. Bener nggak jawabannya? Kelompok 1. Benar, benar. Oke. Congrats James kalau kayak gitu. Terima kasih juga kelompok 1. Kita langsung lanjut aja ke kelompok 2. BTW guys, sorry banget. Gue harus on cam dulu karena jaringannya jelek. Tadi nge-lag gitu. Oke, kelompok 2 teoritis. Diwakili oleh Restu. Boleh Restu? Suara aku udah jelas, Kak. Jelas banget, jelas banget. Oke, jadi kita ada 6 statement di sini, salah satunya false. Yang pertama, bulan tidak memiliki cahaya sendiri, cahayanya berasal dari pantulan sinar matahari. Yang kedua, lele dapat bernafas melalui kulitnya, bukan hanya dengan insang. Yang ketiga, honey never spoils. Arkeolog menemukan madu yang berasal dari zaman Mesir kuno yang masih bisa dimakan. Yang kelima, gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak dapat melompat. Yang keempat, ya, yang keempat, tomat sebenarnya adalah sayuran, bukan buah, menurut definisi ilmiah. Dan yang terakhir, yang keenam, kelinci tidak dapat muntah, sehingga perlu menjaga pola makan mereka dengan hati-hati.
Buat teksnya udah aku kirim di chat ya. Oke, oke. Thank you, Restu. Oke, kan. Ini Restu udah copy juga di chat. Teman-teman, boleh jawab sama kayak tadi. Yang pertama kali raise hand, dia yang bakal bisa jawab. Oke? Aku hitung sampai 3 lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu teoritis underscore Charles. Boleh? Kalau menurutku sih Kak, yang false itu yang ke ini ya Kak, keenam itu ya Kak. Karena secara ilmiah kalau yang aku tahu itu tomat itu sebenarnya buah Kak. Karena tomat itu punya biji di dalamnya dan dia tumbuh dari bunga tanaman Kak. Jadi yang false itu kalau menurutku yang keenam Kak. Oke, yang keenam jadi salah. Betul atau tidak, Restu? Betul, ya benar buah Oke, itu betul. tomat tuh masuknya ke buah bukan ke sayur. Oke, jadi tomat itu adalah sebuah buah. Oke. Jujur aku masih mengira kalau tomat itu adalah sebuah sayur. Oke. Thank you teman-teman teoritis dan juga tadi ada Charles yang udah ngejawab. Nah, next kita bakal lanjut ke kelompok 3 teoritis. Kelompok 3, siapa nih yang mau jadi perwakilan? Jubirnya mana jubirnya? Saya Kak. Boleh. Oke, langsung saya sebutin aja nih ya fakta-fakta yang telah dikumpulin. Untuk fakta yang pertama, belum genap 100 tahun sejak runtuhnya kekhalifahan terakhir. Fakta yang kedua, Inuyasha merupakan serial anime Jepang karangan Rumiko Takahashi yang tayang perdana di Nippon TV pada tahun 2000. Fakta yang ketiga, perasa vanila bisa didapatkan dari ekstraksi dubur berang-berang. Fakta yang keempat, dari seluruh plastik yang pernah diproduksi, hanya 9% yang telah didaur ulang hingga saat ini. Fakta yang kelima, Depok mempunyai kepanjangan DRST Protestantse Organisasi van Christenen yang memiliki arti jemaat Kristen yang pertama. Fakta yang keenam, stroberi merupakan salah satu dari keluarga beri yang bisa dikonsumsi. Fakta yang ketujuh, kucing dewasa dapat merasakan atau mengerti emosi manusia, terlebih lagi pemiliknya. Sudah, Kak? Wow, oke. Thank you. Kelompok 3 teoritis, tapi jujur tadi kalau sampai fakta yang Depok itu benar, wah, wah ternyata keren juga ya Depok yang jelek dan panas ini. Oke. Boleh kelompok lain yang sekiranya tahu jawabannya, boleh langsung raise hand aja. Boleh dibantu di copy juga nih. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Udah aku. Oke, boleh. 4 teoritis underscore James lagi. Boleh James. Jawabannya apa? Kalau menurutku yang enam sih Kak, yang false. Soalnya strawberry itu bukan termasuk keluarga berry nggak sih? Strawberry. Oke. Benar nggak jawabannya? Kelompok 3. Bener, Kak. Bener. Oke, benar. Oke, benar. Strawberry bukan termasuk keluarga berry karena bijinya di luar. Sedangkan keluarga berry yang lain, bijinya tuh ada di dalam. Oh, jadi bedanya sih cuma di biji doang. Ya elah, biji doang nih permasalahan, Jir. Biji doang. Tahu kayak ilmuwan kayak gitu emang, Kak. Oke. Thank you guys. Sangat insightful banget. Gue baru tahu kalau strawberry bukan berry. Padahal dia ada strawberry gitu, ada berry. Ya. Oke. Thank you kelompok 3 teoritis dan juga James. Wah gila. James kayaknya bakal jadi seorang dosen di masa depan karena gue liat-liat ambis banget gitu loh. Dan dari tadi banyak banget jawabannya benar juga. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke kelompok 4 teoritis. Siapa yang mau jadi perwakilan untuk ngomong? Halo Kak. Halo, boleh. Ya, jadi saya izin membacakan ya. Jadi yang Oke. pertama itu ada kepiting memiliki darah biru. Kedua, jumlah sel bakteri lebih banyak dari jumlah sel manusia. Ketiga, Laut Mariana Trench atau Palung Mariana di Samudra Pasifik adalah kedalaman laut terbesar di dunia. Yang keempat, The Great Wall of China terlihat dari luar angkasa. Yang kelima, hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia. Yang keenam, sebanyak 70% oksigen yang ada di bumi ini berasal dari laut. Lalu yang ketujuh, Perang Dunia Kedua adalah konflik militer terbesar dalam sejarah manusia, berlangsung dari 1939 hingga 1945. Sekian. Terima kasih. Oke.
Oke, thank you. Empat teoritis. Tunggu dulu, jangan makasih, jangan dulu makasih. Kayak belum ada yang jawab, belum ada yang jawab. Boleh di copy nggak? Boleh. Ke chat. Oke. Bukan di copy. Tadi siapa yang jawab? Dialihkan. Alihkan dulu ke chat. Nah nih, yang lain udah. Oke, nah udah. Nah, aku hitung 1 sampai 3 juga yang bisa jawab boleh raise hand. Ini James nggak bisa jawab ya James. Kalau pakai sendiri. 1, 2, 3. Ada nggak nih yang mau jawab? Oke, Charles boleh. Nah, ini sih Kak, kalau kalau setauku itu yang keempat sih Kak yang salah Kak. Karena kalau setauku The Great Wall of China ini dia itu strukturnya itu sangat kecil sih Kak. Jadi kayak nggak mungkin lah Kak bisa dilihat secara kasat mata gitu Kak. Jadi kayak butuh bantuan alat fotografi gitu sih Kak. Oke, I see. Oke, boleh kelompok 4 di bener atau enggak nih jawaban dari Charles? Halo, halo kelompok 4. Oke, jadi izin konfirmasi benar yang nomor 4 itu yang false. Oke, oke, thank you. Congrats, Charles. Wah, iya juga ya. Charles sama James ini suaranya mirip. Jangan kalian orang yang sama, pakai jam yang berbeda. Atau kalian sebenarnya adalah anak kembar. We never know. Oke, oke. Udah kan semua kelompok berarti udah menyampaikan fakta-faktanya yang benar dan yang salah. Nanti aku udah rekap sih siapa yang banyak menjawab dan siapa yang kelompok mana yang ia lebih banyak menjawab. Nanti akan ada hadiah khusus tapi akan dikasih waktu closing. Jadi stay tune aja waktu closing aku akan menyampaikan kira-kira kelompok mana sih yang menang dari games pada hari ini. Kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Rangkum lagi. Nah, bisa. Oke. Semoga ya, ya kalinya diem. Ini suara aku masuk nggak sih, guys? Boleh DS nggak? Oke, aku asumsikan tidak. Tes, tes. Oke, Masuk masuk. Lan, masuk masuk. Oke, oke, aman kalau kayak gitu. Oke, tadi kita udah main-main games. Tadi seperti yang udah aku mention juga untuk hadiah dan lain-lain. Terus pengumuman siapa pemenangnya juga akan disampaikan ketika closing. Tapi sebenarnya teman-teman juga udah tahu kayaknya siapa yang bakal menang dari games tadi. Tapi tenang aja, kita akan ada hadiah juga untuk yang virtual backgroundnya paling bagus dan yang paling niat nih dari segi kostum maupun tema gitu. Tadi udah aku mention juga bakal ada di closing. Oke, kita akan berlanjut ke next session, yaitu penulisan harapan. Aku mau minta tolong untuk teman-teman semua, tulis di kolom chat. Aku bakal ngasih waktu mungkin 3 menit untuk tulis di kolom chat kira-kira harapan teman-teman untuk mengikuti kegiatan sekolah KSM ini iya kegiatan sekolah KSM ini apa, dan nanti aku bakal screenshot harapan tersebut. Semoga nanti di akhir juga aku akan nanya lagi apakah harapan tersebut benar-benar tercapai atau tidak gitu. Eh, Mungkin aku mulai dari sekarang, nanti jam 20 lebih 4 deh, jam 20 lebih 4 aku bakal balik lagi untuk baca beberapa harapan yang teman-teman miliki. Oke, boleh guys. Sekarang ditulis nanti ya ditulis aja di kolom chat kira-kira harapan teman-teman mengikuti kegiatan sekolah KSM itu KSM ini apa? Silakan. Oke. Karena aku gabut, aku akan sambil bacain. Ini ada dua terapan, ada Dr. Alia. Aku berharap sekolah KSM bisa jadi tempat belajar yang inklusif, menyenangkan, dan kolaboratif. Ya, lagi pada ngetik ya.
Oke, ini Ninja agaknya private chat banget. Oke. Berharap banget bisa dapat ilmu yang banyak dan wawasan yang luas dan ya dari tukar pikiran sama orang-orang yang hebat di sini. Oh my God. Thank you. Semoga tercapai juga. Ini dari Reza. Semoga sukses dan lancar ke depannya dapat menciptakan proyek dan menjadi ilmuwan yang berintegritas di masa yang akan datang. Amin. Nah, yang lain. Keren-keren amat sih bisnya. Oh, bisa gitu. Nah, tinggal semenit lagi nih. Oke, ada dari Aksha. Semoga bisa menambah ilmu dan juga relasi, serta bisa menjadi pelopor dalam teknologi masa depan untuk Indonesia yang lebih baik lagi di tahun 2045. Keren. Oke, terus di sini ada dari Patricia. Aku berharap sekolah KSM dapat membuat aku lebih dalam. ah, aku lebih tahu lebih dalam pembuatan riset dan menambah koneksi atau teman untuk mengikuti lomba LKTI serta bisa bekerja di bidang riset. Amin. Dengan mengikuti ini ada dari Ahmad Maulana Ibrahim dengan mengikuti sekolah KSM saya berharap bisa meningkatkan kemampuan penelitian sehingga nantinya bisa menjadi seorang penulis buku non fiksi. Amin. Oke, ini aku sambil baca sambil SS juga. Kalian juga boleh banget SS eh wishnya atau ditulis di notes kalian juga nggak apa-apa banget karena nanti di akhir aku akan menanyakan kira-kira wish kalian di awal itu seperti apa dan apakah itu tercapai atau tidak atau bahkan mungkin ada hal-hal lain yang awalnya kalian nggak berharap hal tersebut terjadi tapi kalian malah mendapatkan hal tersebut. Oke, thank you. Sambil sebenarnya oke, sambil nunggu sambil nunggu beberapa orang yang belum nulis harapan ini, aku mau sedikit bacain nih ada titipan info teman-teman nanti diharapkan untuk cek email welcoming dari KSM. Ada info terkait dengan e-learning pada email tersebut. Jangan lupa untuk join Classroom sekolah KSM dari email. Mulai besok mulai hari besok bakal ada e-learning pertama dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi Google Calendar supaya tidak terlewat notifikasi dari sekolah KSN. Kayak gitu. Semoga informasinya sampai teman-teman. Jadi habis ini jangan lupa cek email juga. Harapannya udah aku SS semua dan semoga bisa terkabul. Amin. Oke, selanjutnya kita akan setelah tadi harapan-harapannya udah aku bacain dan udah aku SS juga. Pada on cam dong. Karena kita udah ada di penghujung acara nih. Kita mau dukung. Ayo on cam. Tunggu sampai 20.06 deh. 20.06 kita on cam. Ayo Myla, Charles, James. Ini moment of the truth juga kalau Charles dan James ini bukan orang yang sama. Istiqomah, Taraposan, Gede Agung. Kayak James ada sih mukanya, tapi kalau Carlos nggak ada nih mukanya. Kayak, kayak udah cukup banyak juga nih yang on cam. Aku langsung SS aja ya. Aku hitung 1 sampai 3, teman-teman siap-siap. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua sekarang. 1, 2, 3. Tambahan, ulang, ulang. Tambahan, tambahan, tambahan. Aku mau foto pakai ini. Oh, ini udah matikan, oke. 1, 2, 3. Oke. Slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you.
teman-teman. Kenangan untuk Caroline, yes, bener banget Ryan. Kenangan. Oke, terima kasih teman-teman udah join. Nanti link presensi bakal aku kirim sebenarnya di sini aja deh, jangan di grup. Pada nungguin kan presensi. Sabar. Bit.ly. Oke. Nah, Nah, itu link presensinya bisa dipencet atau enggak. Nanti aku akan kirim juga di grup sih. Tapi teman-teman boleh diisi dari sekarang, karena ini akan menjadi penilaian juga untuk kami terkait dengan keaktifan kelompok dan lain-lain. Untuk UID spesial di nanti closing. Oke. Kita udah dokumentasi, kita udah main games juga. Sebenarnya ada beberapa banyak hal yang di luar ekspektasi aku terkait dengan opening pada hari ini. Aku kira opening hari ini bakal agak lebih fun, di mana fun fact tadi teman-teman akan menyampaikan yang fun, tapi ternyata sangat mind blowing, di mana otak aku pribadi kayak wow gitu. Kayak tadi ada berry, kemudian ada tomat, terus ada Depok dan lain-lain. Terus aku juga jadi, oh ya dari kegiatan hari ini aku juga jadi paham kalau warna ungu tuh ternyata punya maksud yang sangat amat spesial gitu. Itu akan melekat sekali di ingatanku. Oke, terima kasih untuk teman-teman karena udah menyempatkan waktunya pada hari ini. Eh, Nanti kita akan bertemu di next kesempatan dari sekolah KSM ini. Jangan lupa untuk cek emailnya dan juga isi presensinya. Sekian dari aku Herlan teman-teman. Terima kasih udah join di acara opening pada hari ini. Thank you. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.